Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan, kenapa ya kok Jumat Agung itu kan selalu setiap tahun pasti dia kadang maju, kadang mundur tanggalnya, tidak selalu sama. Tetapi kenapa selalu jatuhnya tepat di hari Jumat? Padahal dia maju mundur. Kenapa tidak jatuh di hari Kamis atau hari Sabtu, tetapi selalu tepat di hari Jumat? Kita boleh cek kalender kita. Kita bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Memperingati kematian Yesus Kristus pasti selalu di hari Jumat. Dan selalu tepat di mana yang diperingati pada saat Yesus disalibkan itu adalah jam 12 siang sampai jam 3, di mana dunia atau bumi pada saat itu mengalami kegelapan yang sangat luar biasa. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya setiap video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Besok kita akan memasuki atau memperingati hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung adalah hari di mana kematian Tuhan Yesus Kristus pada saat dia turun ke bumi mengenakan tubuh manusia, tubuh jasmani, lalu dia disiksa, lalu dia dicambuk, bahkan disalibkan dan mati di kayu salib. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan, kenapa ya kok Jumat Agung itu kan selalu setiap tahun pasti dia kadang maju, kadang mundur tanggalnya, tidak selalu sama. Tetapi kenapa selalu jatuhnya tepat di hari Jumat? Padahal dia maju mundur. Kenapa tidak jatuh di hari Kamis atau hari Sabtu, tetapi selalu tepat di hari Jumat? Kita boleh cek kalender kita. Kita bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Memperingati kematian Yesus Kristus pasti selalu di hari Jumat. Dan selalu tepat di mana yang diperingati pada saat Yesus disalibkan itu adalah jam 12 siang sampai jam 3, di mana dunia atau bumi pada saat itu mengalami kegelapan yang sangat luar biasa. Heran ya, setiap tahun jatuhnya di hari Jumat, padahal maju berapa minggu mundur, maju mundur, tapi tetap di hari Jumat. Gak pernah terpikirkan dan kita mungkin tidak pernah merenungkan kenapa selalu di hari Jumat. Tidak pernah berubah harinya. Kalau yang lain-lainnya pasti berubah harinya. Gak selalu di hari Jumat. Tapi kalau memperingati kematian Yesus Kristus selalu di hari Jumat. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adanya suatu konsisten atau kekonsistenan yang terjadi, di mana usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, untuk menyelamatkan umat manusia, ini Tuhan atau Bapa di surga konsisten dengan apa yang dia janjikan, konsisten dengan usaha yang dia lakukan, agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa dikembalikan ke rancangan semula. Padahal bisa saja berubah-berubah, tapi kalau melihat hal ini secara praktis, tanpa kita membedah secara dari bahasa aslinya atau dari mitos-mitos yang lainnya, kenapa di hari Jumat? Tapi kita melihat di sini adanya kekonsistenan, di mana Bapa di surga konsisten menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia konsisten berjuang memberikan petunjuk jalan untuk supaya kita dapat diselamatkan.
Dan jalannya memang tidak ada lain lagi, melainkan melalui pribadi ini yang disalibkan, dan dunia mengalami kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Bayangkan loh, dari jam 12 sampai jam 3 mengalami kegelapan. Dan di setiap hari Jumat. Luar biasa, boleh maju, boleh mundur kalendernya, tetapi tetap di hari Jumat. Tidak pernah kan memperingati hari kematian Yesus Kristus di hari Kamis, hari Rabu, apalagi hari Sabtu. Ini bukan kebetulan, tetapi ini adanya kekonsistenan bagaimana Bapa di surga berupaya untuk menyelamatkan setiap manusia agar tidak meluncur ke dalam neraka. Dan Yesus diutus ke dunia, Dia yang dikasihi Bapa di surga, Putra tunggalnya, Dia yang diutus untuk menyelamatkan setiap kita, diutus untuk mencurahkan darahnya, menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Luar biasa, Bapa di surga tetap berpegang teguh mengikuti tatanan yang sudah ada, bagaimana mengembalikan manusia yang berdosa, manusia yang selalu memberontak, yang selalu tidak percaya kepada Bapa di surga. Tapi inilah Bapa Elohim Yahweh yang luar biasa. Dia mau Bapak Ibu Saudara dan saya kita berkumpul. Kita diselamatkan. Kita ada bersama-sama dengan Dia di kerajaannya. Memerintah bersama dengan Yesus Kristus sebagai rajanya. Tapi sekarang ini, mari Bapak Ibu Saudara, besok kita akan memperingati kematian Yesus, besok di hari Jumat. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah konsisten berjuang, konsisten menjaga pikiran, konsisten menjaga penglihatan, konsisten menjaga mulut kita, perkataan-perkataan kita, supaya tidak ngomongin hal-hal yang tidak berguna, supaya tidak ngomongin hal-hal yang hanya menyakitkan? Adakah Bapak Ibu konsisten menjaga telinga kita supaya tidak digunakan untuk mendengar berita-berita hoax, berita-berita yang tidak membangkitkan iman kita, yang tidak menumbuhkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan? Kalau Bapa di surga saja konsisten, seharusnya kita pun konsisten. Tapi selama ini jujur saja kita banyak tidak konsisten. Kita sering sekali jatuh, dan kalau ini yang terjadi, maka ingatlah di perayaan kematian Yesus Kristus ini, di mana Dia mencurahkan darahnya, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus selalu membersihkan diri kita, meminta ampun atas setiap pelanggaran kita. Darah Yesus berkuasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, darah Yesus berkuasa menyucikan dan menguduskan setiap pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Kuncinya, akuilah di hadapan Tuhan setiap pelanggaran kita. Kapan mengakuinya? Setiap saat, setiap waktu kita harus mengakuinya dan minta penyucian pengudusan melalui darah Yesus Kristus Tuhan. Lalu setelah itu kita berjuang untuk tidak lagi mengalami jatuh, berjuang untuk menjaga tidak mengalami atau melakukan hal pelanggaran yang sama. Sampai pada akhirnya kita tidak bisa lagi melakukan itu, karena kita benar-benar berjuang dan terbebas dari semua pelanggaran itu. Mari Bapak Ibu Saudara, besok memperingati bagaimana Yesus mati di kayu salib, maka saat ini kita pun harus merenungkan, kita pun harus konsisten berjuang menjaga hidup kita, konsisten hidup dalam kesucian dan kekudusan Bapa di surga, konsisten menjaga setiap perilaku kita. Ayo, jangan sampai kita justru terpisah dari hadirat Bapa. Jangan sampai kita keluar dari proses yang Bapa inginkan, supaya kita bisa kembali ke rancangan semula, agar bisa bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan memerintah bersama-sama di kerajaan Bapa di surga, di mana Yesus yang menjadi rajanya dan kita yang mengikut di sana memerintah bersama-sama dengan Dia. Mari bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ayolah kita konsisten hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kesucian Tuhan, konsisten menjaga hidup kita ini.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini tidak konsisten, sekaranglah waktunya. Ayo kita konsisten. Kita selesaikan tugas yang ada, yang kita emban di muka bumi ini. Mari bagi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kebenaran ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi sebarkan, share, berkati kepada orang banyak, share di setiap media sosial Bapak Ibu Saudara, agar banyak orang diberkati dan banyak orang terus konsisten hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.